Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 Stipa C 2018 akan memaparkan mengenai penyakit kanker kelenjar adrenal serta bagaimana tentang cara pengobatannya. Kasus ini kami angkat dari drama Jepang yang berjudul Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacist pada episode 10. Yuk mari kita simak video berikut ini. Pasien bernama Seno merupakan seorang apoteker di salah satu rumah sakit yang ada di Jepang. Setelah melakukan pemeriksaan, beliau didiagnosa mengidap kanker paru-paru stadium akhir yang telah menyebar ke esofagus, kemudian ke kelenjar adrenal, sehingga menyebabkan kanker kelenjar adrenal. Nah, terlebih dahulu, kita harus tahu apa sih itu kanker kelenjar adrenal? Kanker adrenal juga disebut sebagai karsinoma adrenal. Kanker adrenal merupakan kondisi tumor ganas yang terdapat pada kelenjar adrenal, yang dibagi menjadi subkortikal adrenal adenoma, kanker adrenal kortikal, dan tumor medula adrenal. Kelenjar adrenal adalah organ endokrin yang sangat penting, posisinya sangat berdekatan dengan ginjal. Meskipun kelenjar adrenal itu sendiri sangat kecil, tetapi pertumbuhan tumornya sangat bervariasi. Pada umumnya, tumor yang diameternya kurang dari 3 cm dikategorikan sebagai tumor kecil. Yang paling kecil berkisar kurang dari 1 cm hingga 10-30 mm. Kasus kanker adrenal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada waktu kanker adrenal memasuki stadium akhir, maka akan cenderung lebih sulit untuk diobati. Penyebab sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, meskipun faktor resikonya termasuk sindrom dan gangguan genetik, serta faktor lingkungan seperti merokok. Karena tidak ada pengobatan untuk kanker adrenal pada saat itu, jadi obat yang digunakan yaitu metoten sebagian dari pengobatan, karena metoten merupakan obat satu-satunya yang paling efektif untuk kanker kelenjar adrenal. Metoten adalah obat kemoterapi yang digunakan secara khusus untuk mencegah pertumbuhan sel kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang tidak dapat dioperasi, baik dari jenis fungsional maupun non-fungsional. Fungsinya yang lain adalah untuk pengobatan tumor adrenokortikal yang tidak dapat dioperasi atau yang dikenal sindrom Cushing. Metoten merupakan agen adrenolitik yang memiliki efek toksik pada korteks adrenal. Obat ini dapat menginhibisi enzim steroidogenesis seperti 20-22-desmolase, 11-beta-hidroksilase, 18-hidroksilase, dan 5-alfa reduktase. Inhibisi ini dapat menurunkan kadar kortisol dan androgen adrenal. Akan tetapi, efek toksik adrenal dari obat ini dapat menyebabkan nekrosis seluler pada adrenal. Dosis metoten yang disarankan pada Cushing diasease adalah 1,5 gram per hari dan ditingkatkan 1,5 gram per hari sampai dosis mencapai 6 gram per hari. 7 pekan setelah pemberian metoten belum menunjukkan efek apapun, sehingga Dr. Hatanaka menyarankan untuk meningkatkan dosis metoten pada siklus kedua agar sel kanker tidak menyebar. Setelah dilakukan peningkatan dosis metoten, efek samping yang ditimbulkan yaitu apoteker Seno mengalami muntah, nyeri di bagian perut, dan akhirnya pingsan. Setelah melakukan peningkatan dosis metoten, terbukti tidak efektif dalam pengobatan kanker kelenjar adrenal, sehingga Dr. Hatanaka menyarankan untuk melakukan perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah perawatan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa. Perawatan paliatif memberikan penanganan secara menyeluruh, mulai dari mengatasi nyeri dan gejala lain yang dialami pasien, juga menyediakan pendampingan psikologis, sosial, dan spiritual. Tujuan dari perawatan paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya. Dr. Nanao menunjukkan artikel kepada apoteker Aoi tentang ikhtiar protokol implementasi percobaan. Dalam artikel tersebut membahas tentang obat eksperimental yang dilakukan di negara lain yang dikenal sebagai FP258.
di mana obat FP258 ini adalah obat kandidat anti kanker yang masih proses uji dan juga efektif sebagai obat kanker kelenjar adrenal. Namun, jika produsen obat setuju untuk mengikuti eksperimen ini, maka ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, Dr. Hatanaka harus menangani eksperimen ini. Yang kedua, mendapatkan persetujuan dari komite peninjauan eksperimen. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari apoteker Seno selaku pasien. Rapat tentang eksperimental obat FP258 pun dimulai dengan para rekan komite peninjau eksperimen. Dr. Hatanaka selaku yang menangani eksperimen ini, beliau mengatakan bahwa dia meyakini rumah sakit ini aman dan cocok untuk melakukan eksperimen ini. Pada saat rapat berlangsung pun, ada salah seorang dokter yang menanggapi dan bertanya. Dokter itu berkata, "Eksperimen tersebut dilakukan untuk membantu teman rekan kalian, bukan?" Dan apoteker Aoi pun langsung menanggapi bahwa tuduhan yang dikatakan dokter tadi tidaklah benar, bahwa memberi perhatian kepada rekan mereka sungguh berlebihan, tegas apoteker Aoi. Dan terakhir, tanggapan dari Dr. Nanao tentang pertanyaan salah seorang dokter tadi. Dr. Nanao pun berkata bahwa sudah bertahun-tahun mereka melakukan eksperimen, walaupun ada yang meninggal, tapi mereka terus menciptakan obat baru demi kebaikan masa depan manusia bersama. Dan eksperimen ini sangatlah penting dilakukan, ucap Dr. Nanao. Rapat pun selesai dan akhirnya eksperimental obat FP258 pun disetujui oleh komite peninjau eksperimen. Dr. Hatanaka, apoteker Aoi, dan rekan-rekan lainnya mendatangi pasien apoteker Seno untuk meminta persetujuan beliau. Dr. Hatanaka pun mengatakan bahwa eksperimen FP258 pun telah disetujui oleh komite peninjau eksperimen dan pasien apoteker Seno pun bersedia untuk melakukan eksperimen itu. Baiklah, itulah tadi pemaparan kami mengenai kanker kelenjar adrenal beserta pengobatannya. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah film ini bahwa menciptakan percobaan uji berkali-kali sampai menciptakan obat baru dan bisa bermanfaat untuk kebaikan manusia ke depannya, itu merupakan suatu hal yang sangat berharga dan besar manfaatnya untuk kehidupan kita juga kelak nanti. Teruslah menebar kebaikan dan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya.